Masih di Rossi Special, Paralimpiade Tokyo 2020, totalitas tanpa batas. Tadi kita sudah mendengarkan kisah sebagian atlet yang berhasil membawa pulang medali emas, perak, dan perunggu. Bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang juara di tengah keterbatasan kemampuan fisik. Dibutuhkan mental yang kuat dan tekad yang konsisten untuk meraih prestasi. Nah, di antara para atlet kita yang hadir malam hari ini, ada yang memiliki keterbatasan sejak kecil, tapi ada juga yang menyandang disabilitas akibat kecelakaan yang dialami saat mereka sudah menjadi atlet. Kami menyebut mereka sebagai penyandang disabilitas, bukan tuna apalagi cacat. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah sama seperti kita. Mereka memang memiliki keterbatasan. Tetapi malam hari ini kita lihat di tengah keterbatasan yang mereka miliki, mereka jauh melampaui prestasi-prestasi banyak di antara kita. Nah, saya mau mulai dulu dari Suryo. Suryo udah masuk klub bulu tangkis dari umur 7 tahun, benar ya Suryo ya? Terus ada kecelakaan motor di usia 11 tahun. Tulang di lengan kiri retak dan betul harus diamputasi. Sebenarnya langsung putus di jalan. Jadi pada saat itu kecelakaan tunggal roda 2. Jadi begitu kecelakaan memang langsung putus. Dan pada saat itu juga ada mukjizat dari Tuhan juga. Kondisi saya itu masih sadar. Jadi dari tempat kejadian ke rumah sakit 1,5 jam. Dan kalau dari medis memang saya sebenarnya sudah meninggal. Tapi memang mukjizatnya saya masih diberi hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kecelakaan yang benar-benar hebat ya? Yang sebenarnya bisa saja merenggut nyawamu pada waktu itu. Ya, sejak saat itu saya langsung vakum selama kurang lebih 3 tahun. Dan saya juga kaget karena pada tahun 2008 saya masih ingat itu Ketua Umum NPC Indonesia Bapak Seni Marbun telepon ke saya. Bilang ke saya kalau kamu mau ke Solo saya akan bina kamu. Cuman pada saat itu saya masih belum berani bilang iya karena saya masih belum mau untuk pisah sama keluarga. Dan pada saat itu saya diberi kabar di tahun 2009 ada event untuk pelajar, Peparpenas namanya, Pekan Paralimpik Pelajar Nasional. Dan saat itu saya mulai kembali lagi ke olahraga dan alhamdulillah menjadi juara. Kalau melihat sempat pernah melalui kecelakaan yang luar biasa berat, lalu kemudian itu membuat tangannya Suryo harus diamputasi. Bagaimana Suryo melihat kecelakaan itu dan kemudian di panggung juara seperti ini, seperti apa titik baliknya Suryo? Pada saat itu yang pasti sangat down ya Mbak, karena kan saya masih usia 11 tahun, masih memiliki banyak teman, cuman karena kondisinya yang berbalik 180 derajat, saya juga harus mengurung diri di rumah, jadi kayak sekolah pun juga harus manggil guru di rumah selama 2 tahun itu. Jadi setelah ada kabar kalau ada olahraga untuk penyandang disabilitas, saya kembali lagi semangat. Jadi saya berpikir bahwa mimpi saya nggak akan berhenti karena kondisi saya seperti ini. Jadi ada jalan lagi gitu. Ya. Apa yang bisa membuat semangat itu kembali? Banyak orang down, banyak orang putus asa karena kehilangan impiannya sejak kecil. Apalagi kan Suryo sebenarnya sudah menjadi atlet bulu tangkis sejak kecil, bisa bilang begitu kan. Iya. Tapi bagaimana bisa mendapatkan kembali energi untuk bangkit? Sebenarnya semangat saya itu almarhumah ibu saya ya Kak. Karena ketika saya kembali lagi ke lapangan, beliau mengalami kanker kelenjar getah bening di 2009. Dan di 2010 sebelum saya berangkat untuk pertama kali mewakili Indonesia di Asian Para Games, beliau meninggal. Jadi belum sempat melihat saya tampil di event internasional pertama kali. Mungkin sampai saat ini semangat saya ya untuk almarhumah. Wow. Saya selalu percaya bahwa almarhumah ibu selalu menyaksikan pertandinganmu dan memberikan doa di atas sana. Dan itulah yang selalu menguatkan Suryo. Kalau Deva kan juga punya kisah yang hampir sama ya dengan Suryo. Ada kecelakaan di tahun 2013, usia 15 tahun waktu itu, betul ya? Dan sudah aktif juga ya di bulu tangkis ya. Waktu itu di Chandra Wijaya Tangerang. Iya. Nah, waktu kecelakaan, bagaimana kemudian Deva
lihat kilas balik kecelakaan itu dan melihat Suryo pada titik ini? Ya sama, Dan melihat Deva pada titik ini? sama aja sih. Jadi ya kecelakaan Deva mah nggak arah kayak cuman jatuh aja gitu loh, Pak. Gitu. Ya berhenti 3 tahun, habis itu ada kejuaraan Peparnas dipanggil untuk main mewakili Jawa Barat. Akibat kecelakaan itu apa yang terjadi, Dev? Tangan saya nggak bisa nekuk, nggak bisa lurus. Jadi cuman segini, cuman 45 derajat. Padahal kalau kamu main bulu tangkis pakai kanan kan? Kanan. Nggak kidal kan kamu? Iya, tangan yang disabilitas yang dipakai mainnya. Jadi ada kategorinya. Ya. Itu mengecilkan hatimu nggak? Pasti sih. Ya rezekinya lah. Rezekinya di sini. Rezekinya di situ? Maksudnya gimana rezekinya di situ? Ya udah jalannya, Pak. Iya. Kamu melihat satu kecelakaan atau satu keterbatasan itu bukan satu hambatan, tapi justru itu adalah rezekimu. Iya. Wow, itu susah loh melihat itu. Nggak gampang. Nah, kalau Kang Hari, saya juga dengar yang berhasil membujuk Kang Hari untuk kembali ke badminton itu adalah istrinya Kang Hari ya. Gimana ceritanya Kang? Apa yang terjadi pada Kang Hari sih sebenarnya? Kalau ngelihat banyak kan netizen ketika lihat foto-foto atlet-atlet hebat ini di Paralimpiade, di mana sesungguhnya keterbatasan itu? Pada awalnya saya kecelakaan juga. Pinggul sampai pecah ini tulang ininya nih. Wah. Kecelakaan tunggal lagi dibonceng sama teman. Sampai kelempar, aku sampai di atas pohon, aku tuh nggak terasa itu sampai ke rumah. Pas dilihat ternyata kaki udah ini sampai sempat down karena selama 2 tahun aku nggak dioperasi, nggak. Udah 2 tahun kemudian baru inisiatif pengen dioperasi. Sampai udah Apa Kang? udah dibawa aja, udah apa namanya itu, sampai frustasi apa gitu. Tapi lama kelamaan tumbuh, bangkit lagi, dan pada tahun 2006 saya udah pengen berolahraga lagi, dan kebetulan ada Pak Guru di situ, tapi sekarang udah almarhum, ngasih tahu bahwa ada olahraga disabilitas. Pas pada waktu itu kategori saya masuk di situ. Dan sampai sekarang. Apa yang berubah Kang dari kecelakaan itu dari sisi fisik? Oh ini nih pinggul ini dah. Sebelah sini nih. Yang ininya nih. Pecah ininya. Pinggul pecah? Ya. Tulang panggul pecah? Ya. Terus pas 2015 Achilles putus. Achillesnya putus? Iya. Kemarin 2018 putus lagi Achilles yang kanan. Operasi lagi. Senang loh. Tulang panggul patah, Achilles putus, kaki yang pertama, habis itu kaki sebelahnya Achillesnya putus. Tapi Kang Hari menceritakannya dengan senyum loh Kang. Iya betul. Terus yang terakhir nih yang paling parah ini nih. Meniscusnya robek juga. Apalagi yang robek Kang? Meniscus lututnya nih robek, itu bekas main juga itu. Karena mungkin karena faktor kecapean mungkin. Kang Hari ngelihat kesakitan demi kesakitan seperti ini, apa yang Kang Hari lihat? Bagaimana kesakitan demi kesakitan ini bisa dilalui oleh Kang Hari sampai bisa duduk di panggung ini dan karena meraih medali emas? Satu niat, yang kedua aku ingin membahagiakan keluarga, ibu. Ibu masih ada Kang? Usia berapa Kang? 40 lebih. Usia ibu udah 60. 60. Ingin membahagiakan ibu bahwa putranya bisa memberikan medali emas untuk Indonesia. Kalau Kalim gimana ceritanya?
Kalau saya udah dari lahir. Terus habis itu saya itu pas waktu kelas berapa ya, kelas 4 SD itu mau ikut badminton. Habis itu di situ aku ketemu sama orang, kata nih, kamu itu kan disabilitas, kamu ikut aku aja, katanya kayak gitu. Enggak mau, katanya kayak gitu. Terus habis itu enggak apa-apa ikut aku. 2012 itu diajak ke Pekanbaru kalau nggak salah. Terus aku nggak mau. Terus Dari awal pengen jadi pemain bulu tangkis? Iya. Terus akhirnya itu 2013 diajak ke Jakarta kalau nggak salah itu. Ke Pernas. Terus ya itu habis itu disuruh pelatih Mas Nur Rahman itu ke Solo. Ikut pelatnas. Sejak itu benar-benar pengen jadi atlet? Ya, soalnya kakak kan bilang, kamu kan udah disabilitas, katanya, mendingan kamu ikut atlet aja, katanya kayak gitu. Kata-kata misalnya kamu kan disabilitas, kamu kan itu melemahkan hati nggak? Enggak. Hebat. Jadi kalau ada orang bicara seperti itu buat kamu apa? Ya kalau aku sih emang seperti ini gitu. Apa? Kasih tau dong. Kalau Halim saya apa? CP. Jadinya sebelah kanan. Sebelah kanan kenapa tuh? Lemah. Tapi kan kalau banyak orang nggak lihat nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Nggak tahu kan? Itu apa? Di efek sehari-hari apa? Apa yang harus effort atau usaha apa yang kalian harus lakukan? Kalau usahanya itu ya kalau pas mau berangkat latihan gitu naiknya sepeda ontel. Jadinya setiap ke rumah ke tempat latihan itu sekitar 15 menit. Tapi itu nggak naik motor, naiknya sepeda ontel sendirian. Naik sepeda ontel sendirian? Nggak digonceng juga? Enggak. Kalau nggak pokoknya itu, ya itu kalau nggak naik ojek. Kenapa tuh? Demi latihan. Apa? Demi untuk bisa latihan. Demi bisa untuk buat latihan. Wow. Saya mau ke David. David, ceritain David. Ya kalau saya sih saya dari lahir juga sama kayak Alim. Terus ya memang namanya masih kecil kan pasti ada perasaan minder, rendah diri, lahir dengan keadaan berbeda kan. Tapi ya bersyukur aja orang tua selalu kan kasih semangat, kasih motivasi untuk semangat lah. Dan mulai kenal tenis meja itu usia 10 tahun. Kurang lebih usia 10 tahun dan memang dulu saya latihan tenis meja dengan bukan yang disabilitas ya, dengan orang-orang umum. Wow, jadi dari sejak kapan tuh latihan pingpong? 10 tahun. Dari 10 tahun? 10 tahun. Dengan kondisi fisik seperti ini? Iya, dari lahir kan saya. Tapi saya latihannya dengan masuk di klub umum. Wow. Bukan di klub disabilitas. Kenapa? Ya karena memang waktu itu kan saya juga belum terlalu mengetahui kan, maksudnya di usia saya itu mana yang khusus disabilitas atau tidak. Jadi ya pada saat itu ada klub di dekat-dekat tempat tinggal ya kita masuk yang klub di situ aja untuk bisa latihan. Tapi hebat loh. Maksudnya dengan keterbatasan tidak masuk dalam satu tempat latihan yang sama-sama untuk kelompok disabel, tapi ngelawannya sama yang biasa kan? Dan kamu menang tuh kalau latihan? Saya pernah jadi pemain nasional, Bu. Ya. Pernah jadi pemain nasional untuk orang yang umum. Saya pernah, waktu itu pernah juara Indonesia juga lah. Juara Indonesia dan jadi pemain nasional tahun 2000 sampai 2009. Dan memang waktu di kelas umum itu kan cita-cita saya ingin bisa ikut Olimpiade. Dan tidak kesampaian, jadi saya mencoba bisa ikut di Paralimpiade. Gitu. Dan kesampaian. Dan bawa medali. Ya, medali. Nah, kenapa tadi aku sempat yang nanya waktu masih kecil latihan di tempat yang umum gitu. Luar biasa, karena kamu melihat dirimu adalah sama seperti orang lain. Itu adalah penting rasanya, bahwa bukan tentang orang lain memandang kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memandang diri sendiri. Dan seorang David Jacob sejak kecil
Meskipun tadi kamu bilang agak minder dan lain sebagainya, kamu telah membuktikan kamu melihat dirimu secara utuh, mencintai dirimu, dan kamu bahkan bisa bersaing dengan bebas di tempat latihan badminton umum. Bahkan menjadi juara di ajang badminton. Tenis meja. Ya, tenis meja, pingpong. Saya selalu bilangnya soalnya pingpong. Bahkan bisa menjadi juara di ajang tenis meja. Wah. Kamu kan percaya diri, tapi kamu bilang waktu itu pernah minder. Apa kalimat apa atau yang pernah membuat kamu merasa paling kecil hati? Ya kalau waktu kecil itu kan, saya kan tinggal di daerah Jawa Tengah itu, kalau anak-anak kecil itu suka ngomong, maksudnya David itu cekot gitu, maksudnya bahasa gitulah, saya juga kurang paham itu. Cuman ngomongnya cekot tuh artinya punya, istilahnya mungkin cacat lah gitu loh. Jadi ya mungkin bahasa-bahasa seperti itu yang kadang-kadang membuat rendah diri, tapi kan kita kembali lagi kan karena orang tua, keluarga terus mendukung, terus kasih semangat, jadi ya hal-hal itu ya istilahnya sudah menjadi biasa lah hal-hal seperti itu. Akhirnya kita bisa lalui. Si Cekot atau mereka yang selama ini manggil kamu si Cekot membawa pulang medali di Paralimpiade. Saya mau ke Freddy. Nah, Freddy dari kecil juga katanya. Ya, dari lahir. Dari lahir. Gimana tuh Freddy? Dari lahir itu dulu kaki saya itu dua-duanya seperti ini, bengkok masuk ke dalam. Tapi berhubung orang tua nggak ada biaya, jadi harus nunggu umur 1 tahun baru dicari-carikan uang, baru operasi. Baru operasi, dua-duanya dioperasi. Jadi katanya ada ototnya itu panjang pendek sebelah seperti itu. Jadi betisnya jadi nggak bisa mengembang kanan kiri. Dan satunya yang kiri udah bisa sampai ke tanah, tapi yang kanan jinjit. Sejak kecil tuh ya Freddy ya? Iya, sejak kecil seperti itu. Terus saya kenal bulu tangkis, saya umur sekitar 14 tahun, SMP kelas 3. SMP kelas 3 baru suka bulu tangkis. Itu juga dorongan dari bapak sama ibu gitu kan. Waktu dulu itu NPC sedang mencari atlet disabilitas. Lewat pelatih Mas Nur sama Mbak Ambar itu menemui saya pribadi. Saya diajak untuk ikut waktu itu pelajar, tingkat pelajar senasional. Saya untuk mewakili Jawa Tengah waktu itu. Awalnya saya nggak mau karena kan saya nggak yakin, belum pernah ikut event sama sekali dan suruh mewakili tingkat daerah. Akhirnya saya berundingan sama keluarga, ayah saya itu mendorong saya, kamu harus coba gitu. Terus akhirnya karena saya menghormati orang tua saya terus memberanikan diri untuk ikut ke event itu dan puji Tuhan saya bisa juara. Setelah itu baru berlanjut ke tingkat yang nasional yang sama teman-teman ini waktu 2011. Ya. Dan puji Tuhan juga juara, dan mulai dari saat itu saya mulai berpikir bahwa oh ternyata saya punya bakat juga di sini gitu. Ya, berkat orang tua ya? Iya, berkat orang tua. Tadi Freddy bilang ini karena tadinya takut, karena berhubung hormat sama orang tua jadi mau mencoba. Iya, karena saya bulu tangkis sebenarnya nggak suka, saya sukanya main bola. Kamu nggak suka bulu tangkis aja bisa bawa pulang medali, gimana suka? Sukanya telat. Senangnya tadi bola. Iya, sukanya bola. Tapi sekarang keadaan udah berbalik. Bola saya udah nggak suka, saya sukanya bulu tangkis sekarang. Yalah, udah bawa medali kalau masih nggak suka juga keterlaluan loh, Fred. Parah. Pak, bangga dong orang tua ya? Iya, sangat bangga sekali. Baik, luar biasa loh cerita-cerita teman-teman semua ini. Rasanya seluruh perjalanan hidup para atlet kita ini nggak pernah, kita hanya tahu pada saat sukses, pada saat membawa medali. Kita tidak pernah tahu, jangankan latihannya, tapi bagaimana menghadapi keterbatasan itu luar biasa. Nah, ini kan bulu tangkis. Ada 6 orang pemain bulu tangkis kita. Kita mau adu juga boleh nggak? Pengen tahu kayak gimana sih kemarin mainnya? Siapa lawan siapa nih? Ratri sama Kalim boleh lah ya. Ratri, Kalim, Suryo, dan Devo. Wah.
Berapa nih angka Kak Karius? Medali perak satu. Kak Karius siapa yang menang nih kira-kira? Ada Dari putra poinnya. tuh, Kak. Hah? Kan yang dapat emas mereka. Oh. Oke, kami kembali sesaat lagi.